Improving productivity and safety, reducing downtime and waste are very important. Terms like smart factories, cloud, Internet of Things are ubiquitous. PatLite offers solutions with a lineup of network products that can connect to your existing equipment regardless of brand or age. Our network solutions are designed to not only deliver superior visual and audible signals, but also make it easy to collect critical data, send and receive network commands, and monitor your processes remotely and in real time. They are used in manufacturing, logistics, buildings and offices, medical systems, transportation systems, retail operations, and so on. We offer various interfaces including discrete I/O, Ethernet, USB, and I/O link, so you can easily connect to various devices and systems. Controlling and communicating with our network products is easy because they support several protocols, environments, and operating systems including Windows, Linux, Cloud, HTTP, and Modbus TCP. So you can easily achieve visualization by using our network products in a variety of environments to suit any situation. PatLite's USB-controlled signal tower can be used immediately because it has USB bus power and does not require a dedicated driver. It can be controlled with a DLL library for Windows or directly by Windows or Linux programming. We have sample source codes in several programming languages. Here are some application examples. Inspection software, testing equipment, measuring devices, self-checkout, self-service machines, an industrial printer. You have endless possibilities with PatLite's Ethernet programmable LED signal tower. Get power over Ethernet, easy connection and communication with one cable, and easily control and receive feedback with various commands. You can use HTTP or Modbus TCP protocols and directly program using Windows or Linux OS. We have sample source codes in various programming languages. This product can be used for access control in the medical field, as an extreme feedback device for software development, production and assembly lines, command centers such as transportation, traffic, and space, and much more. PatLite's I/O Link devices have many advantages. Among them are, they are controllable via I/O Link, are easy to install, have 7 selectable colors and various alarms. Non-I/O Link sensors are supported, and they are highly visible so you can quickly understand operating instructions and status. Our I/O Link devices are commonly used in automotive production lines, food and beverage factories, and logistics facilities. Our network-enabled signaling devices will help you improve productivity, reduce loss, and create manpower and labor savings in order to optimize your manufacturing sites. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya untuk join webinar kami di sesi PatLite Tower Line ini. Oke, ini adalah webinar kita yang ke-7 dari PT Master Cipta Sentosa. Sebagai informasi lagi bahwa kita adalah authorized beberapa brand dan salah satunya adalah PatLite.
Nah, di sesi webinar kita kali ini, Pak Bu, kita spesial mendatangkan prinsipal Padlet di Indonesia, yaitu Pak Marcelino, nanti yang akan menyampaikan materi tentang Padlet Tower Life ini. Begitu ya, Pak Bu. Dan juga kami ingin menginformasikan kembali bahwasanya webinar ini sengaja kita record karena nanti akan kita tampilkan di beberapa sosial media kami. Kami ada beberapa sosial media seperti Instagram, kemudian YouTube untuk versi fullnya jika Bapak dan Ibu ingin kembali melihat beberapa webinar yang telah kita selenggarakan sebelumnya. Kita juga mengupload dokumentasi di YouTube kami yaitu PT Master Cipta Sentosa yang bisa Bapak Ibu akses. Kemudian jika ingin terhubung di LinkedIn, kami juga memiliki akun LinkedIn dan juga Facebook Bapak Ibu. Oke, Pak Bu, seperti webinar-webinar sebelumnya, kita ada 3 voucher e-money sebesar Rp200.000 untuk 3 orang yang beruntung. Nantinya kita akan memberikan voucher e-money tersebut kepada Bapak dan Ibu yang eh, aktif gitu ya Pak Bu ya, yang aktif memberikan pertanyaan kemudian berdiskusi dengan Pak Marcelino dan tim kami PT Master Cipta Sentosa melalui webinar ini gitu. Jadi nanti e-money akan kami kirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu. Nanti dimohon Bapak Ibu agar mengisi form kehadiran peserta karena kami akan menghubungi Bapak Ibu di kontak yang ditinggalkan. Sebentar lagi akan saya share. Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Jadi Pak Bu kita langsung saja dimulai. Pak Marcelino ini juga membawa beberapa item produk yang mungkin akan didemokan seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa semaksimal mungkin untuk mengetahui apa itu Petrol Towerland dan mungkin bedanya apa sih dengan Towerland lain untuk industri Bapak Ibu. Jadi silakan digali sebanyak-banyaknya informasi yang ingin diketahui. Mungkin langsung saja ya Pak Marcelino. Ya. Oke, mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Marcelino. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalan saya Marcelino dari Petlight. Pada kesempatan hari ini saya bersama Mas Cipta Sentosa ingin memperkenalkan tentang produk Petlight dan juga solusi dari Petlight sendiri. Sebentar saya share screen dulu. Baik, jadi di tema hari ini dengan Mas Cipta itu Integration Solutions for Manufacturing Industry. Tapi untuk kesempatan kali ini sendiri, karena ini tentang solusi, saya ingin fokus ke, saya ingin lebih fokus untuk solusi wireless dari Petlab sendiri. Jadi nanti ada 2 produk dari Petlab yang akan saya jelaskan untuk produk wirelessnya. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasi pada hari ini. Untuk sebelum kita mulai, mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung ketik di chat box ya Bu ya. Nanti bisa diketik di chat box, nanti tim Master Cipta akan bantu untuk bilang ke saya juga, nanti saya akan bantu jawab juga seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke produknya, saya ingin menjelaskan dulu atau untuk memperkenalkan dulu tentang Petlight sendiri. Jadi Petlight sendiri ini kita merupakan produk perusahaan asal Jepang, headquarter kita di Jepang, dan juga kita memiliki beberapa kantor-kantor cabang di beberapa belahan dunia. Jadi dari USA, Singapura, China, Eropa, Taiwan, sampai Thailand, dan lain-lain, kita itu jadi merupakan perusahaan global. Dengan customer-customer kami pun global di seluruh dunia. Ini untuk lokasi-lokasinya kantor kita juga. Untuk Peta sendiri sebenarnya kita ada 2 pabrik. Yang pertama itu ada di Jepang dan kedua sebenarnya ada juga di Batam. Jadi kita punya di Indonesia sendiri kita punya pabriknya di Batam, Indo lebih tepatnya. Nah, untuk produknya sendiri mungkin kalau ada yang belum tahu tentang Peta sama sekali, kita itu sebenarnya fokusnya di signaling device seperti tower light, beacon, buzzer, dan lain-lain. Cuman nggak hanya, jadi kita sekitar ada 11.000 model
Dan juga untuk di secara market global kita itu merupakan peringkat satu di global share untuk produk-produk signaling device seperti ini. Nah, tapi nggak hanya kayak tower light biasa dan lain-lain, tapi Peta juga ngikutin perkembangan zaman. Jadi kita juga ada produk app yang memakai misalkan Ethernet, wireless, USB, dan IO-Link. Nah, karena customer-customer kami itu dari berbagai belahan dunia juga, Petlat itu memiliki banyak standar compliance yang sudah kita ikuti. Jadi dari CE, ICE, UL, EUV, kalau di Indonesia kita juga ada STPPI itu, jadi kita ngikutin semua regulatory compliance jika ini diperlukan di pabrik-pabrik dari customer kami seperti itu. Nah, untuk contoh aplikasi dari Petlat sendiri itu sebenarnya kita banyak dari otomotif, industri printer, F&B, logistik, em, testing, command center, medical, access control, dan juga lain-lain. Nggak hanya sebatas ini aja, tapi kita bisa juga ke berbagai macam industri karena produknya Peta juga lumayan versatile seperti itu. Nah, baik untuk eh, seperti yang awal tadi saya bilang, pada kesempatan ini saya akan fokus ke solusi wireless yang dimiliki oleh Petlight. Yang pertama itu ada namanya WD Series, di mana ini untuk akuisisi data atau data monitoring solusi dari Petlight. Nah, kenapa sih kita harus kayak monitoring datanya ini atau kayak akuisisi data? Biasanya untuk meningkatkan produktivitas dari pabrik-pabrik tersebut, di mana kalau produktivitas sendiri biasanya saat kita ngomong produktivitas, rumus paling simpelnya itu kecepatan produksi, rasio operasi, dan juga harga jual dan juga biaya bahan dari biaya pokok bahan mentahnya seperti itu. Tapi dari kecepatan produksi, harga jual dan biaya bahan itu agak susah untuk dimainkan, di mana kita bisa lebih memainkan di rasio operasinya. Sedangkan untuk rasio operasi sendiri itu waktu operasi aktual dan juga target waktu operasi yang dibandingkan dari dua item tersebut. Di mana kalau biasanya jika di pabrik-pabrik atau yang masih menggunakan tower light, umumnya itu ada merah, kuning, hijau. Di mana hijau biasanya saat mesin running, kuning saat mesin standby, merah mungkin saat ada masalah. Pasti kita ingin semuanya meningkatkan lama waktu lamanya si warna hijau ini menyala terus, karena semakin banyak lampu hijau menyala ini maka itu akan lebih sesuai target dari yang sudah kita tentukan di awal itu, dimana kalau sudah waktu hijaunya makin bertambah itu akan meminimalkan kerugian, juga akan meningkatkan rasio operasinya sendiri, di mana ketika rasio operasi meningkat, produktivitas meningkat, profit dari perusahaan tersebut atau pabrik tersebut juga akan meningkat. Seperti itu. Ini contoh Gantt chart atau pengumpulan data dari Petlight, tapi ini hanya contoh sederhana aja, di mana nanti bisa untuk di record kayak kapan mesin tersebut running, kapan mati, itu akan ketahuan. Sehingga ketika kita ada datanya, kita punya recordingnya, kita punya yang menganalisa, nanti kita akan untuk di secara produksi itu akan mencatat siklus PDCA atau Plan Do Check Action. Kalau di perusahaan Jepang sendiri itu biasanya ngaruh ke Kaizen atau improvement. Nah, untuk WD sendiri ini mungkin saya jelaskan sedikit kenapa sih kita juga sebagai apa Petlight sendiri mendevelop produk ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar juga bertanya kayak eh,
oh kenapa harus seperti ini, kan sebenarnya bisa juga pengambilan data lewat PLC langsung atau lewat controllernya langsung seperti itu. Nah cuman di beberapa customer kita itu ada yang kayak mesinnya satu, misalnya di satu line, nggak semua mesinnya itu kayak dengan brand yang sama atau umur yang sama, jadi mungkin ada beberapa brand umurnya berbeda-beda, di mana nanti biasanya dari mesin tersebut, walaupun eh, nggak semua, tapi kayak kontrolnya pun kadang berbeda-beda. Ada yang dengan brand A, brand C, brand D gitu. Nah, itu akan menyulitkan user tersebut untuk mengintegrasi data-data yang ada di mesin-mesinnya mereka. Makanya, tapi dari setiap mesin yang ada di common untuk di mereka itu biasanya adalah tower light. Makanya Petlet sendiri mendevelop produk PD ini, di mana dengan dengan tower lightnya Petlet ini bisa ditambahkan transmitter dan juga receiver untuk mengkolek data mesin-mesin tersebut. Itulah mengapa solusi ini kita develop sehingga untuk mesin-mesin yang baru, mesin-mesin yang lama, mesin beda brand, itu bisa dikolek datanya di satu eh, pool atau terintegrasi dengan lebih mudah gitu. Nanti bisa ditunjukkan di isi juga contoh-contohnya seperti real time unknown-nya dan juga Gantt yang tadi ditunjukkan itu. Oke, mungkin biar lebih mudah mengenal produk ini, saya akan mengasih beberapa eh, contoh aplikasi. Itu yang pertama, misalkan ini untuk contoh di lingkungan kerja yang manual sebenarnya, di mana nanti tiap operator akan di meja kerjanya akan ditaruh tower light-nya, dan juga nanti mungkin contoh di sini operatornya akan menggunakan foot switch atau proximity sensor untuk mendetek mereka. Jadi setelah saat mereka kerja itu akan ketahuan untuk mengetahui bottleneck ketika ada eh, bottleneck dari misalkan operator mana sih yang agak lebih lama atau seperti apa, sehingga bisa diketahui masalahnya apa, dibenarkan, lalu meminimalisir dari tag time-nya yang ada di perusahaan tersebut. Contoh kasus kedua ini juga untuk operasi manual, tapi ini lebih mengarah untuk sistem panggilan ya. Jadi calling system. Misalkan jadi kalau setiap operator membutuhkan kurang apa bahan karena udah kurang atau ingin memerlukan pengecekan kualitas kerja, diperlukan perbaikan atau something, itu udah disesuaikan warnanya misalnya apa. Jadi nanti dengan ada nya tersebut supervisornya misalkan menggunakan tablet bisa monitor eh, sel kerja nomor berapa yang sedang perlu sesuatu. Contoh kasus ketiga itu ketika di mesin injection molding misalkan ini ingin mengetahui change over, waktu change over setiap operator gitu. Jadi misalkan di sini dengan bantuan switch, ketika pintu kebuka dan ketutup itu akan ketahuan berapa lama si operatornya untuk melakukan changeover barang. Nah, kasus keempat ini contoh sebenarnya yang paling sering dipakai di customer-customer kami. Memang gambarnya robot arm, tapi hanya penggambaran saja, tapi bisa juga ke mesin, ke robot, dan lain-lain seperti itu. Ini untuk merecord atau mengakusisi data dari si mesin tersebut, runtime dan juga downtime-nya. Jadi nanti ketika datanya itu sudah terambil, biasanya akan ditunjukkan real time unknown untuk mengetahui status secara real time setiap mesin, dan juga gancarnya ini untuk menganalisa atau juga untuk melakukan em, report dan juga untuk misalkan kayak preventive maintenance dan lain-lain, atau perbandingan produksi mesin per minggu, per bulan, atau per quarter itu bisa juga. Dan bertanya Pak, Oh iya, Pak ada yang mau tanya. Fredo ya.
apakah sudah dilengkapi dengan sirene untuk tower lamp berapa dB jika ada salah satu lampu atau LED mati atau bisa diganti dengan tipe lampu biasa yang dijual karena beberapa tower lamp tipe lampunya universal gitu. Oke, untuk Pak Fredo, untuk pertanyaannya, apakah sudah dilengkapi sirene untuk tower lamp? Untuk Petla sendiri, nanti sirene itu atau buzzernya bisa ditambahkan, kalau memang diperlukan buzzer, bisa ditambahkan buzzer. Untuk desibelnya itu sekitar 85 sampai 88 desibel. Jika ada salah satu lampu atau LED mati, apakah bisa diganti dengan tipe lampu biasa dijual? Karena beberapa tahun lain tipe lampunya universal. Oke, untuk ini, eh, untuk tahun LED pet LED sendiri, lampunya itu nggak bisa diganti dengan kayak beli lampu LED yang ada di pasaran. Tapi misalkan kayak contohnya lampu warna merahnya mati, itu Pak Fredo bisa penggantian lampunya yang warna merahnya aja. Jadi nggak perlu pembelian satu set unit tower light. Seperti itu Pak Fredo. Untuk jawabannya apakah sudah cukup jelas Pak Fredo? Kalau sudah saya bisa lanjut lagi ke presentasinya. Bisa. Oke, terima kasih. Nah, untuk si WD ini, gimana sih cara wirelessnya bekerja? Karena ini sistem wireless ya. Pertama itu, dia itu menggunakan protokol yang namanya Zigbee. Ada Oh, pertanyaan. ada pertanyaan ya? Oke, sebentar. Apakah tower light bisa dikendalikan dari jarak jauh, misal di remote gitu? Oke, untuk Pak Toto Rianto, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah tower bisa dikendalikan dari jarak jauh, misal di remote? Untuk tipe WD yang sekarang yang ada di Indonesia, Pak, sayanya hanya satu arah untuk pengambilan data. Jadi misalkan untuk pengendalian tower lamp, misalkan ingin menyalakan lampu warna merah dari PC atau dari ruang kontrolnya itu belum bisa. Jadi lebih hanya satu arah pengambilan data dari mesin, dikolek ke receivernya, nanti diterima datanya di receiver dan ditunjukkan di PC gitu misalkan. Wifi maksimal berapa Mbps ya Pak? Bertanya lagi di Wah, belakang. Panana dari Indosat, WiFi maksimal pakai berapa Mbps? Baik, mungkin ini pertanyaan Panana nanti akan terjawab di penjelasan saya. Jadi mungkin saya bisa lanjut dulu ya, ini menjelaskan sekalian menjelaskan Panana juga. Ini cara kerjanya itu, nah kalau Panana tadi bertanya WiFi, kita ini sebenarnya bukan pakai WiFi Pak, tapi pakai Zigbee protokolnya. Mirip cara kerjanya di 2,4 GHz, mirip Bluetooth dan juga Wi-Fi. Cuman ini eh, lebih secure karena ada security protokolnya dan juga topologi networknya itu mesh. Kalau misalkan connect, jadi kalau untuk pertanyaan Pak Nana yang mungkin tadi untuk koneksi antar produknya Petel ini nggak perlu Mbps Wi-Fi sama sekali. Nah, tapi mungkin misalkan saat udah datanya terkolek, terus sistemnya yang di Panana mau misalkan oh mau saya simpen datanya itu nggak hanya di lokal tapi misalkan saya mau taruh ke cloud karena misalkan saya mau setiap user bisa buka di mana aja dari rumah dari mall atau dari apapun itu jadi menggunakan internet. Nah itu sebenarnya harus lebih ke requirement dari softwarenya nanti sih Pak, bukan ke hardwarenya seperti itu. Oke, mungkin sekarang saya lanjutin dulu ya. Eh, jadi sistem wirelessnya Petland ini seperti yang tadi saya bilang Zigbee di 2,4 GHz, ada security encryption-nya dan juga mesh. Maksudnya mesh ini apa sih? Jadi misalkan di sini ada receiver-nya. Jadi saya ingin menjelaskan dulu satu receiver ini bisa terkoneksi maksimal 30 transmitter atau 30 mesin atau 30 titik ke satu receiver. Jarak wirelessnya, poin titik ke titiknya itu sekitar 30 meter, 20 sampai 30 meter lah idealnya.
di mana jadi eh, maksudnya titik to titik yang tadi saya bilang itu apa sih? Jadi misalnya di sini ada receiver, terus jaraknya ke transmitter yang ada di sini misalkan 30 meter. Lalu jarak ada mesin satu, ini mesin duanya 30 meter lagi dari mesin satu. Berarti kan jarak si mesin dua ini ke receiver itu 60 meter. Nah, apakah itu dia bisa mengirimkan datanya? Bisa, tapi dengan cara si transmitter yang ada di mesin dua ini akan melompatkan datanya ke dengan bantuan si transmitter yang ada di mesin satu, lalu si mesin satu ini akan membantu melompatkan data transmitter mesin dua ke receiver. Itu makanya tadi saya bilang jaraknya 20 sampai 30 meter itu asalkan dia titik ke titik gitu. Jadi sebenarnya maupun jaraknya kayak 100 meter itu bisa aja asalkan titik per titik dari si transmitternya ini itu 20 sampai 30 meter. Jadi si transmitter ini juga nggak hanya cuman untuk pengiriman data tapi mereka juga berfungsi sebagai repeater untuk satu sama lain. Contohnya itu kalau kayak misalkan paling gampangnya kalau kayak di rumah itu ada WiFi repeater ya buat memperluas area WiFi-nya. Nah itu mirip seperti ini. Jadi sinyalnya akan bantu dilompatin seperti itu. Oke, karena untuk yang WD ini sebenarnya untuk demonya itu lebih enak kalau ada softwarenya langsung. Cuman karena PLS sendiri hanya lebih fokus ke hardware, jadi nanti untuk WD ini untuk biar Bapak Ibu tahu lebih jelas juga seperti apa, saya akan memberikan video aja biar lebih gampang. Nanti saya tampilkan videonya sebentar.パトライトインドネシアは安定した品質で安定した生産をし、安定したデリバリーを
パトレートジャパンに供給することをミッションとしています。その中で工程改善、生産効率の向上というのは至上命題になっております。で過去から、ロスタイムの改善というのをさまざまな手法でやってまいりましたけども、なかなか時間の見える化というのができずにいました。そこで今回我が社の製品 WD を使って見える化にチャレンジをしてみました。まずロスタイムの定義づけから始めたんですけども、ロスタイムの定義として作業者が工程から離れている時間というのをロスタイムと定義し、その時間を測るために WD とセンサーを組み合わせ、自動でシグナルが送られるような仕組みを作りました。それで見えるようになったロスタイムを今度はなぜ作業者が工程から離れてしまうのかの原因を探るために改善担当者が調査をし、その原因を突き止め、それに対して改善を行ってまいりました。例えば部品配膳の運用方法の変更であったり、工程のレイアウトの変更であったりということをやりました。その結果3種類あるセルの工程からですね、23% から最大 50% までのロスタイムの低減に成功いたしました。Oke, mungkin sebelum saya lanjut, tadi ada pertanyaan ya, Bu? Ada beberapa pertanyaan nih Oke, Pak baik. Rizal. Yang Saya pertama dari Pak Iqbal Irfan dari PT Rapid Flash. Transmitter tersebut mengirimkan sinyal ke receiver dari deteksi apa ya Pak? Oke, untuk pertanyaan dari Pak Iqbal Irfan, transmitternya itu mengirimkan sinyal ke receiver dari deteksi setiap ada perubahan di taulatnya itu, Pak. Jadi taulatnya sendiri sih secara umumnya itu kan taulat biasa, di mana dia terkoneksi ke controller mesin, misalkan itu PLC atau yang lainnya. Jadi ketika ada perubahan atau si taulat ini menerima sinyal dari controllernya, misalnya nyala lampu warna merah atau nyala lampu warna hijau, nanti si transmitternya itu akan mengirimkan perubahan sinyal tersebut ke receiver. Seperti itu. Kemudian dari Pak Nana lagi nih Pak, untuk aplikasi softwarenya itu dari Padlet sendiri ya Pak ya? Nah, untuk ini seperti yang saya bilang, kalau Padlet kita lebih fokus ke hardware-nya. Jadi sebenarnya untuk software visualisasinya bisa kita kerjasama dengan partner kita. Jadi kalau misalkan Pak Nana juga tertarik, misalkan eh, bisa dan nanti untuk software-nya itu dibantu oleh master cipta juga gitu. Jadi kita dari master ciptanya nanti akan memberikan solusi yang udah end to end, tapi mungkin menggunakan sarana hardware Padlet dan juga software master cipta seperti itu. Jadi dengan solusi gabungan. Oke. Next ada dari Pak Adriansyah nih. Bagaimana cara membedakan setiap WD lamp di setiap mesin Pak? Oke, jadi untuk membedakan WD-nya sendiri di setiap, mungkin maksudnya dari setiap transmitternya gitu ya nanti yang pas di softwarenya, karena dari pertanyaan Pak Diansa ini saat konfigurasi awalnya itu satu saat pemasangan di awalnya, nanti setiap transmitter itu punya namanya IEEE address mirip MAC address gitu. Nah, nanti di konfiguratornya Pattern juga kita bisa eh, kasih kayak username lah ke setiap IP address yang berbeda ini. Jadi misalkan untuk IP address XXXS kita nanti bisa kasih nama misalkan eh, line 1 mesin A. Nanti ke transmitter yang lain kita bisa kasih nama line 1 mesin B atau line 2 mesin C gitu. Nanti jadi bisa ketahuan kelas saat di software ini yang mana sih seperti itu. Sama begitu ya Pak ya. Oke, ada Pak Frediono lagi nih Pak. 30 meter itu tanpa halangan Pak. Kalau misalnya ada halangan dinding, kaca gitu, kira-kira bisa mengganggu nggak? Gitu. Atau mungkin ada listrik atau magnet gitu yang Oke. ada di dekat situ. Oke, Pak Fredo, untuk 30 meter benar itu tanpa halangan. Jadi misalkan ketika ada dinding, kaca, atau meski dengan jarak terdekat itu
biasanya kita perlu cek secara langsung sih. Karena kalau nggak dicek secara langsung itu juga agak susah untuk kita karena tiap dinding, tiap kaca itu juga beda-beda. Misalkan tebalnya berapa atau misalnya dindingnya dari bahan apa gitu, karena kita nggak tahu. Dan bagaimana jika ada medan magnet atau listrik dekat situ, apa sinyalnya akan tetap stabil. Biasanya dari peta sendiri ketika ada yang mau mencoba untuk memakai sistem ini, kita akan pengecekan dulu untuk radio frekuensinya. Jadi kita akan radio frekuensi survei di tempat yang akan diinstal itu. Dari radio frekuensi survei itu nanti akan ketahuan di eh, channel 2,4 GHz-nya itu untuk pemilihan channel yang mana sih yang bandwidth-nya atau yang interferensi dari medan magnet atau dan lain-lain itu lebih rendah sehingga meminimalisir untuk masalah adanya gangguan dari pengiriman data wireless itu, Pak. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Mungkin saya lanjut menjelaskan sebentar tentang video tadi. Jadi di Petlight Batam sendiri, di pabrik kita di Batam, kita juga pakai sistem yang sama si WD ini. Jadi pakai produk kita sendiri karena kalau kita cuman contohnya lebih untuk pekerjaan manual karena yang kita monitor itu sebenarnya operator kita, di mana nanti ada kayak di meja kerja itu ada photoelectric sensor. Cuman kita ingin tahu dan ingin mengurangi lost time ketika saat operator misalkan pergi keluar dari mejanya untuk pengambilan barang atau pengambilan material atau dan lain-lainnya itu gimana sih cara meminimalisirnya itu. Jadi ketika datanya sudah kita record di tim kita ada Kaizen analis biasanya karena Peta sendiri merupakan bahasa Jepang yang mendetek atau menganalisa kayak oh ini bisa sebenarnya diperbaikin atau diimprove dengan cara seperti ini gitu. Sehingga di pabrik kita sendiri lumayan ya untuk meningkatkan atau mengurangi lost time-nya itu tadi 23 sampai 50% untuk tergantung tiap selnya sih. Tapi lumayan signifikan. Baik, saya lanjut. Nah, ini ada satu video lagi, cuman ini salah satu customer kita di Thailand. Mereka mengimplementasi WD juga. 私たち CPC デカルは1998年にタイアンプリ工業団地に設立しました。オフセット、スクリーン、間欠輪転、オンデマンドと各種印刷機を取り揃え、設計から製造完成までの一貫体制を敷いています。ご依頼により小ロットから大ロットまでお客様の需要に応じた数量に対応いたします。シールラベルをはじめとするさまざまな印刷物や特殊印刷の技術を生かしたノベルティグッズなどの提案制作もいたします。導入前はですね、現場での実稼働状況を機械個々にチェックせねばならず、全体の稼働状況は各オペレーターの紙に記録したものだけだったために、その集計が上がるまでのタイムラグで本稼働の状況がつかめず頭を悩ませていました。また個々のオペレーターも、稼働状況をモニターされていない状況では現場作業効率の改善にも目標が見えない状態でした。そのため機械稼働率を改善し効率化するという方向への意識ではなく、行っている作業そのものに時間を要するのは仕方がないというスパイラルに陥っていました。現在はオフセット機10台、ラベルシール印刷機17台に3色灯を装着して稼働状況をモニター中です。アイコムソフト社のアイブレインを導入し、リアルタイムでの稼働状況をモニターしています。実稼働状況を工場内でも確認できるようにし、随時進捗をモニターしながら遅延や故障時などの速報体制をとっています。また週次月次での平均稼働率を工場内に掲示し、オペレーター自身でも自分の担当機械の稼働率を見ることで改善へのモチベーション作りに役立てるようにしています。リアルタイムで3色灯の状態が見えると同時にソフトウェアによって
過去のデータとの比較も可能になったことで、これまでの紙に記録していただけの曖昧な情報ではなくなったため、工場長をはじめ関係部門で的確な指示を出せると同時に、何を改善すべきかが明確に検討できるような体制になりました。過去にこうしたシステムの導入がなかったため、三色灯での表示に関する意味とその正当性を各オペレーターが意識し始めるのに時間がかかりました。また表示されるデータに対しての正確性を疑う意見が出たり、改善の方向にマインドチェンジさせるのにまだまだ時間を要しています。今後数台の別の機種への機械への装着を計画していますが、まずは現在の装着機器での稼働率低下時や問題発生時などの速報体制、即時確認ができるような付随するシステム連携を考えています。Ada pertanyaan ya. Ada dari Pak Ucek Tek. Apakah tower lamp sudah ada yang ASI yang Eh, mungkin mungkin minta bantuannya Pak Encep untuk menjelaskan nih, karena saya juga kurang mengerti ya, maksudnya rem sudah ada yang asli. Mungkin Pak Encep bisa dibantu untuk menjelaskan yang dimaksud ASI itu seperti apa nih Pak? Atau bisa dibantu open mic juga nggak apa-apa Pak, biar kita langsung tanya jawab gitu di webinar kita ini. Pak Encep? Atau mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Raffian dulu kali ya Pak ya? Boleh, Bu. Pak Raffian, support technical. Pak, misal alarm di mesin sudah rilis, tapi indikator lampu di petlet atau tower lamp ini belum mati untuk sinyal lampunya itu biasanya terjadi karena apa ya Pak ya? Terjadi karena apa Kak? Berarti ada perbedaan alarm di mesin dan juga indikator di lampu gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan kalau tahu lampu torret ini hanya seperti yang tadi saya bilang, dia hanya terhubung, normalnya hanya terhubung ke controller dari tiap mesin menggunakan kabel digital I/O biasa. Jadi kalau misalnya ada perbedaan sinyal, masalah pertama paling gampangnya mungkin bisa cek apakah signal yang dikirimkan dari si controller itu beneran keluar ke si tower light-nya ini. Kalau misalkan beneran keluar, mungkin bisa dicek kabel yang terhubung, yang menghubungkan si tower light ini ke si controller ini. Mungkin atau enggak masalah di kabel, mungkin bisa dicek juga ke relaynya, apakah ada masalah di relaynya seperti itu. Jadi, maksudnya sudah menggunakan AC bus Pak, powernya bukan 24 volt biasa. Oh, AC bus ya. Saya coba saja untuk AC bus. Oke, untuk eh tower light peta sendiri Pak, kita belum menggunakan interface AC ini sih Pak. Kita menggunakannya ya 24 volt atau enggak 220 volt. Tapi hanya ada kalau misalkan mau koneksi lain itu paling menggunakan Ethernet, USB. Kalau untuk AC bus ini kita sayangnya belum ada, Pak. Jadi belum ada untuk yang AC busnya ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Eh, langsung next pertanyaan berikutnya tuh gimana? Iya, boleh. Yang ini Pak, ada Pak Raffi yang support lagi. Yang tadi mungkin menyambung dari Oh, kata oke. di atasnya. Itu Pak, jadi seolah-olah terjadi alarm begitu. Namun di mesin alarm sudah rilis. Karena lampu indikator menyala tapi di sini ada. Iya Pak, mungkin yang tadi saya bilang mungkin bisa cek di pertama di kontrolnya untuk sinyalnya apakah benar terkirim ke si tower light ini. Kalau yang benar berarti di antara hubungan si controller ke towernya itu mungkin ada sesuatu, misalkan di kabelnya atau di relaynya atau yang sesuatu di sana Pak. Mungkin ada masalah Pak.
Itu harus dicek Iya, ulang gitu ya. harus dicek ulang. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan lagi Pak Marsari. Boleh. Ya, jadi mirip video yang pertama, cuman ini video kedua ini implementasi WD dari salah satu customer kita yang mereka sudah konsen untuk direkam juga di Thailand, cuman di salah satu industri printing mereka menggunakan untuk memonitor uh, operation time dari setiap mesin-mesin mereka, offset printing dan juga printer-printer lainnya. Mungkin untuk CWD series yang merupakan untuk data akuisisi tadi dari saya seperti itu. Nah, untuk produk kedua, untuk produk warasnya Petrol yang kedua itu namanya WIO atau WIO. Ini lebih sederhana dari produk pertamanya tadi karena ini untuk membantu remote atau wireless notifikasi aja, nggak untuk koleksi data. Mungkin untuk penjelasan saya akan menjelaskan produknya secara langsung. Jadi si produk ini ada tiga main point. Pertama itu plug and play, di mana nggak perlu PC, nggak perlu software, dia bakal automatic pairing menggunakan Bluetooth. Kedua relay function, di mana eh, kalau yang si Weyo ini jaraknya itu sampai 100 meter, tapi bisa juga dilompatkan seperti si WD tadi, tapi maksimalnya hanya ada sampai 400 meter. Jadi dia nggak bisa melompat terus-menerus seperti si WD, tapi hanya bisa ditambah lompatannya 3 kali. Terus ketiga reliable communication, jadi untuk ngecek komunikasi atau status wirelessnya seperti apa sih nanti sudah kelihatan dari si uh, produk yang tersebut, ada indikasi warnanya. Kalau hijau kah bagus, kuning misalkan terhubung tapi kurang stabil, merah nggak terhubung sama sekali seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi, produknya ini namanya WIO. Dia plug and play, jadi nggak perlu PC atau software untuk konfigurasinya. Nanti semua sudah ada di produknya menggunakan deep switch. Eh, Produk ini nanti ada transmitternya untuk menerima input dan juga receiver nanti akan juga bisa terhubung ke output. Jadi misalkan ada switch atau relay atau sensor atau apapun itu, yang penting dia memiliki sinyal digital nanti bisa terhubung ke sini menggunakan terminal blok. Setiap ada sinyal nanti dia akan kirim datanya ke sini. Nanti si receiver ini kalau mau lampu atau LED-nya bisa dipasang, tapi kalau misalkan cuma mau langsung upload ke device-device lain, itu pun bisa. Jadi misalkan ke relay lagi kah atau ke device yang lain, itu nggak bisa, nanti ada terminal blocking lagi. Jadi istilah gambarnya sebenarnya Pro ini kayak remote control aja. Inputnya di titik A, outputnya di titik B, tapi nggak mau penarikan kabel, tapi menggunakan wireless seperti itu. Ini untuk fungsi relaynya, seperti saya tadi bilang, untuk jarak dari titik ke titiknya, kalau ini 100 meter, tanpa halangan maksimalnya, tapi dia di 400 meter, jadi dia hanya bisa bantu dilompatkan 3 kali, jadi 1, 2, 3 ini ada 3 repeater untuk bentuk lompatan. Nah, ini untuk komunikasinya nanti di cahaya yang dimunculkan di produknya ini sudah ketahuan. Misalkan soal kondisi status komunikasinya apakah bagus, apakah lemah, apakah eh, nggak ada koneksi sama sekali, atau kalau itu sedang pairing atau sedang mengirimkan sinyal. Jadi si transmitter dan receivernya ini kita DC 12 sampai 24 volt DC. Biasanya pemakaiannya untuk indoor dan juga untuk rating protectionnya kita sudah IP65 untuk kedua-duanya. Nanti si transmitternya ini akan memiliki 7 input, satu sudah terdedikasi untuk buzzer. Eh, Kalau untuk receivernya nanti ada outputnya itu 5 titik dan juga satu relay output.
Untuk modenya juga kita ada tiga, di mana kalau level mode ini eh, yang paling standar, di mana saat kita tekan sesuatu kasih input, nanti si receivernya juga akan menampilkan sesuai yang kita tekan. Misalnya kita tekan tombol pakai switch, nanti di display muncul menyala atau apapun itu. Terus kita ada tipe one shot mode, di mana saat kita ngasih sinyal eh, terus langsung sinyalnya mati lagi, si sinyal yang diterima itu nggak langsung mati tapi menyala selama 12 detik sebelum eh, sinyalnya mati sendiri, atau kita pakai clear button input untuk mematikannya secara manual. Bisa juga untuk logic AB switching seperti itu. Jadi untuk produk yang kedua ini nggak terlalu rumit seperti produk pertama, karena dia hanya sebagai remote notification saja. Diperlukannya transmitter, receiver, bracket pole, dan juga bracket-bracket lainnya jika diperlukan di tempat yang berbeda. Nah, untuk produk kedua ini eh, karena simple hanya seperti itu saja, tapi mungkin biar lebih jelas saya ada demo di sini. Ini nanti langsung bikin ya. Iya, mungkin ada. Oke. Oke, jadi ini ada dua demo, di mana di sini ada transmitternya, di sini receivernya. Dipindahin ke sini. Di tengah ini Pak mic-nya. Sini. Jadi mereka nggak terhubung satu sama lain karena mereka terpisah. Jadi nggak ada koneksi kabel dari si ini. Jadi saat ketika di transmitternya sini saya ada switch. Ketika saya menyalakan si switch warna merah, dia akan menyala merah, dan juga di receivernya ikutan menyala. Walaupun di sini nggak ada inputan apa-apa. Jadi semuanya inputnya itu dari si transmitternya, tetapi di receivernya ini ikut menerima sinyal yang seperti itu. Ketika saya matikan warna merah, merah di sini juga mati, hidungnya juga mati, hidungnya juga mati. Gitu. Jadi ini contoh paling sederhananya sih untuk produk si WIO ini. Jadi produknya cukup simpel, nggak perlu kabel untuk mengurangi pemasangan kabel dan lain-lain, bisa untuk produk seperti ini. Gitu. Seperti itu sih, Bu. Mungkin kalau ada yang pertanyaan aplikasinya untuk apa lagi, misalkan biasanya untuk produk ini itu dipakai misalkan untuk di customer-customer yang membutuhkan monitoring, atau kayak bukan monitoring ya, lebih ke dikasih ketika mesinnya itu yang ada di luar area kerja mereka. Contohnya kayak kompresor, boiler, itu biasanya kan ada di luar area produksi, di mana kadang nggak banyak orang juga yang lalu lalang di sana. Pernah ada di salah satu pabrik, jadi mereka ada masalah di production mereka down, tapi hanya karena kompresor mereka lagi low pressure gitu. Tapi seharian itu mereka jadi uh, produksinya down. Jadi untuk mencegah itu misalkan bisa dikasih level sensor di kompresornya, pressure sensor di kompresornya, sehingga sebelum ada masalah kayak low pressure, high pressure, sudah terkirim sinyalnya, dan juga mungkin nanti si WIO ini nanti ada receiver yang bisa ditunjukkan kayak di eh, dalam ruang produksinya, atau misalkan ada ruang maintenance atau apapun itu bisa lebih mudah. Terus juga untuk kedua untuk calling system, jadi mirip si WD yang tadi, cuman ini hanya calling system yang sederhana, yang misalkan secara fisikal aja atau visual aja, seperti itu, nggak perlu software dan lain-lain. Atau kalau di
industri logistik biasanya dipakai untuk safety, di mana di area blind spot ada sensor untuk deteksi kayak forklift atau AGV. Nanti sensornya terhubung ke transmitter, di mana nanti receivernya itu akan ngasih suara apa, akan ngasih notifikasi ketika ada forklift lewat mungkin. Jadi ada pemberitahuan atau warning ke operator yang lalu lalang pada ada masalah gitu. Ada pertanyaan Oh, ada pertanyaan sebentar. dari Pak Ibu. Apakah dalam satu unit petlet digunakan untuk beberapa unit mesin, dengan kata lain satu unit petlet bisa dipakai lebih dari satu transmitter? Sebenarnya tadi udah dijelaskan dari sini ya Pak, yang mungkin bisa disampaikan kembali gitu mungkin kepada Pak Lulut. Kadang satu unit baterai digunakan untuk beberapa unit mesin dan pertanyaan lain satu unit baterai pakai lagi. Jadi kalau untuk baterai ini biasanya kan di mesin ada satu ya Pak ya. Jadi di mana dia satu unit petet ini pakainya satu transmitter aja sih Pak. Kalau untuk yang WIO ini ya. Berarti satu transmitter aja ya Pak ya? Iya. Jadi satu unit cukup satu aja sih sebenarnya, kecuali sinyal yang dikirim kurang ya, karena kalau untuk WIO ini mereka hanya bisa mengirimkan 7 input tadi, di mana satunya sudah terdedikasi untuk buzzer sih, jadi sebenarnya hanya ada 6 gitu. Pertanyaan Pak Puju ya Pak ya. Untuk mensinkronkan dari transmitter ke receiver seperti apa ya Pak ya? Apakah perlu proses setting untuk sinkronisasi atau bagaimana Pak? Tanya cara untuk maksimal dari dan Oke, jadi untuk saya asumsi pertanyaan Pak Puja ya? Pak Pujo. Pak Pujo, oh ya. Untuk yang WIO ini, cara untuk mensinkronnya itu biasanya kalau di awalnya mereka sudah otomatis pairing seperti Bluetooth di HP aja. Tapi untuk settingnya, karena produk ini sebenarnya one to one koneksinya, di mana nggak bisa nih nanti dari banyak receiver, dari misalnya ada 5 transmitter tapi mau terhubung ke satu transmitter, itu belum bisa kalau si WIO ini. Jadi satu transmitter akan terhubung dengan satu receiver. Bisa banyak tadi, tapi itu sinyal yang terkirimnya sama dari satu input sinyal aja Kak. Eh, Receiver yang lain itu hanya sebagai repeater tadi, relay. Jadi nggak bisa ini banyak ke satu ini. Nah, untuk membedakannya, jika ada beberapa transmitter repeater di satu area, nanti itu bisa menggunakan deep switch. Nanti dia bisa grouping. Jadi limitasinya di WIO sendiri ini di eh, area tertentu itu mereka hanya bisa sampai 8 set bersamaan gitu. Jadi 8 set bersamaan. Tapi untuk mensinkronisasikannya itu dia nanti udah otomatis. Berarti otomatis itu ya Pak? Iya. Nggak perlu disetting segala macam gitu. Nah, setting di awalnya, tapi setelah itu dia. Oh, ini pertanyaan mungkin penjelasannya dari Pak Lulut. Maksud saya, misal saya ada 4 mesin di tempat yang berbeda dan lampu petlet cukup satu unit di control room. Oh iya, Bisa gitu. berarti ini yang tadi saya belajarkan tadi Iya. barusan. Misalkan ada 4 mesin, berarti nanti dia harus ada 4 transmitter karena mesinnya berbeda-beda dan mereka ke input transmitter yang berbeda-beda. Nah, di control room-nya tapi Bapak harus punya 4 receiver-nya juga, jadi harus ada 4 ini untuk menunjukkan masing-masing, eh, misalnya si receiver ini untuk si transmitter ini, terus misalnya receiver yang lain untuk transmitter yang lain, seperti itu. Nggak bisa kayak 4 mesin tersebut dengan transmitter yang berbeda, sinyal yang dikirim berbeda, terkoneksi ke satu eh, repeater aja gitu. Makanya tadi mungkin imitasi dari produk ini, dia itu koneksinya one to one, dan juga karena menggunakan deep switch, kita nggak mau pakai software dan lain-lain, semuanya hanya fisikal. Limitasi untuk groupingnya juga nggak terlalu banyak set yang bisa bekerja dalam waktu bersamaan di satu area gitu. Tadi di slide PowerPoint Pak Marcel juga ada ya Pak, mungkin bisa ditampilkan kembali kali ya. Boleh, tapi
Sebentar, karena internet saya lagi, Oh, ini saya lagi ter keluar dari Zoom. baik, mungkin sambil menunggu Pak Marcel, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan seputar password ini, silakan ditulis di room chat atau Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand untuk open mic. Eh, Kami informasikan kembali Pak Bu, jadi kami ada voucher e-money sebesar Rp200.000 untuk Bapak Ibu yang aktif di webinar ini. Nanti kita akan undi ya Pak ya. Kita menggunakan lucky draw, jadi nama-nama yang sudah eh, kami simpan ada sekitar 7 orang ya, 7 orang. Mungkin jika Bapak Ibu masih ingin bertanya, silakan sampaikan di room chat juga karena kami masih ada waktu beberapa menit ke depan begitu. Hmm. Terasa? Yang saya mau tunjukkan itu, jadi sebenarnya koneksinya dia itu kalau ya dia one to one di satu transmitter bisa ke satu receiver. Memang bisa ada tambahan receiver lain, tapi ini hanya untuk repeater. Jadi sinyal yang ada diterima di setiap repeater ini pun nanti ujungnya sama dari satu transmitter ini. Jadi kalau misalkan Bapak ada 4 mesin, berarti perlu ada 4 transmitter. Dia nggak bisa nanti setiap transmitter itu connect ke ujung receiver yang sama ini. Jadi harus ada 4 receivernya lagi. Seperti itu sih Pak. Jadi satu ini harus ada transmitter masing-masing begitu ya. Benar, ada transmitter masing-masing dan juga receiver masing-masing untuk tiap transmitter. Seperti itu ya Pak Lulut. Apakah sudah jelas Pak? Atau bagaimana? Oke. Berarti nanti ada set address-nya juga Pak di receiver-nya Pak. Berarti nanti ada set address-nya juga. Nah, kalau untuk yang WIO ini, dia nanti address-nya itu seperti saya bilang nanti dia grouping Pak. Nanti jadi mungkin kalau kelihatan nggak ya? Kelihatan. Eh, Nanti grouping di sini dia nanti ada kayak deep switch Pak. Untuk selama deep switch-nya ini nanti sudah di set yang dari grouping receiver dan transmitternya ini di satu grup yang sama, nanti di sini di switcher bisa dimainkan. Nah itu dia nanti udah otomatis akan terkoneksi dengan si transmitternya Pak. Makanya saya bilang dari dia otomatis selama sudah di pairing di awal untuk groupingnya seperti itu. Kayak Bluetooth kayak di HP aja sih kayak misalkan dia sudah grouping, dia nanti saat koneksi selanjutnya dia sudah otomatis koneksi lagi seperti itu kan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Lulu. Sama-sama perlu ya. Ada Pak Rijal. Ada 2 pertanyaan nih Pak dari Pak Rijal. Yang pertama, Oke. produk yang sudah bisa menggunakan IP address, apakah setting atau konfigurnya bisa langsung direct ke IP address-nya Pak? Mungkin dijawab dulu kali ya Pak ya pertanyaan yang pertama. Produk yang sudah bisa menggunakan IP address, apakah setting atau konfigurasinya bisa langsung direct ke IP address-nya Pak? Eh, Kalau pertanyaan Pak Rijal ini Rijal. maksudnya berapa outlet yang sudah ada IP address-nya? Iya kita memang nanti konfigurasinya lewat web browser Pak. Kita masukkan IP address barangnya nanti masuk ke konfiguratornya kalau untuk Padlet sendiri. Jadi kalau yang WIO ini
karena tadi saya bilang nggak perlu PC, nggak perlu apa-apa, dia nggak ada IP address-nya juga, jadi mereka nggak bisa konfigurasi lewat web. Tapi kalau kayak produk yang pertama saya jelaskan tadi, yang WD series, si receiver-nya itu nanti memiliki IP address-nya sendiri, di mana ketika kita masuk ke browser, masukin IP-nya, nanti bisa masuk web configurator untuk konfigurasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari Pak Rizal, Pak. Apakah Petlut bisa langsung connect ke OPC server? Ke OPC server mungkin itu nanti harus tergantung dari ininya, Pak. Kalau misalkan Petlet yang WD itu dia untuk koneksi langsungnya itu sebenarnya menggunakan paling gampang antara menggunakan Modbus TCP atau enggak database MySQL. Jadi harus ada perantara lagi sih, Pak. Nanti baru masuk ke Office server yang Bapak punya gitu ketika sudah dari pengambilan datanya gitu. Berarti masih membutuhkan support. Iya, Ya, kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak. sama-sama Pak Rijal. Dari Pak Iqbal Irfan. Ketika jaringan wireless yang digunakan pada alat tersebut tidak berfungsi, apakah VLAN bisa menggantikan wireless tersebut? Offline, sorry. Apa kalau VLAN bisa menggantikan wireless tersebut? Oke. Sebenarnya kalau untuk WD dan WIO ini Pak, ketika wirelessnya tidak berfungsi berarti nggak ada indikasi juga sih, jadi nggak bisa digantikan oleh eh, dari kabelan atau apapun itu sih begitu. Berarti ketika jaringan wireless yang digunakan pada alat tersebut tidak berfungsi, apakah LAN bisa menggantikan wireless? Berarti tidak bisa jawabannya, Pak. Iya, karena dia langsung terkoneksinya secara wireless gitu. Berarti untuk solusinya ganti yang baru gitu, Pak. Memang mungkin ada plus dan minusnya juga ya, Pak. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri Bapak gitu kan ya, Pak. Atau mungkin ada produk yang lain gitu, Pak. Mungkin kalau misalnya tidak WO ini, mungkin ada produk lain dari Petlet yang mungkin Iya, bisa memang saya juga pernah ada customer yang karena ada limitasi di wirelessnya mereka saat saya melakukan radio frequency survey, ternyata terlalu banyak interferensi atau mereka sudah banyak banget wireless produk sehingga eh, setiap channel wirelessnya di 2,3 GHz itu sudah full. Jadi ya mau nggak mau ujung-ujungnya sana paling memungkinkan ya kabel gitu. Jadi walaupun wireless itu kita memang benefitnya untuk eh, dari misalkan dari mesin kita nanti yang misalkan akan instalasi itu penginstalasian yang lebih mudah dan customer nggak perlu biaya penarikan kabel dan lain sehingga lebih mudah juga misalkan nanti ada relokasi mesin atau apapun itu ketika ada limitasi di wirelessnya sendiri ya mau nggak mau balik menggunakan kabel gitu. Tapi misalkan kamu kabel biasa mungkin nah, seperti tadi saya bilang, Petet punya beberapa produk untuk mempermudah juga, misalkan menggunakan kabel LAN yang ada PoE fungsinya, jadi penarikan kabelnya lebih sederhana. Menggunakan satu kabel LAN yang ada power over Ethernet-nya, nggak perlu ada penarikan kabel power lagi juga, jadi satu kabel untuk semua bisa untuk mungkin kalau untuk jaraknya nih Pak, kalau tadi kan yang wireless kan ada limit jaraknya ya Pak, per 30 meter. Nah, kalau misalnya kita ada opsi pakai kabel nih Pak, kira-kira jaraknya bagaimana? Biasanya kalau opsi kabel itu limitasinya tergantung kabelnya. Jadi kalau LAN sendiri, setahu saya kan jarak aman itu sampai 100 meter ya kalau nggak salah. Itu bisa di cross check lagi ya Pak. Untuk itu jadi tergantung tipe kabelnya juga. Kayak misal kabel digital pun pasti ada limitasi di kabel tersebut. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak Iqbal. Mungkin ada beberapa opsi dan mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri Pak Iqbal begitu. Berikutnya dari Pak Endil. Untuk IP address-nya itu apakah untuk satu lampu
Apakah untuk satu lampu dengan warna beda-beda atau setiap warna memiliki satu IP address, Pak? Oke, Pak Andil, untuk IP address-nya itu apakah untuk satu lampu dengan warna berbeda atau setiap warna? Jadi Pak, kalau untuk IP address-nya ini, eh, kalau produk yang ada IP address kan tadi produk yang pertama saya sampaikan itu yang WD yang untuk mengakuisisi data. Dia IP address-nya itu nanti hanya ada di receiver, Pak. Sedangkan untuk si transmitternya yang ada banyak itu mereka nanti adanya si IEEE address-nya atau MAC address misalkan untuk yang membedakan si setiap transmitternya. Nah, ketika si transmitter yang mengirimkan data saat ada perubahan status saat terjadi merah, kuning, hijau itu nanti dia nanti terbacanya si oh IE address ini statusnya itu lagi apa mati atau hidup untuk si warnanya masing-masing itu. Jadi untuk warnanya itu nggak ada IP address-nya sih Pak, tapi lebih ke si receiver-nya aja seperti itu. Berarti nanti receiver-nya ya, Pak, ya? Receiver-nya yang memiliki IP address. Sedangkan untuk transmitternya pun pembedanya bukan IP address, tapi lebih ke IEEE address-nya itu. Oke, begitu ya Pak Emil dari Bu Kakak. Mungkin sudah jelas atau oke, baik sama-sama Pak Emil. Oke, kita masih ada waktu jika Bapak dan Ibu ingin bertanya. Masih kita tunggu ya untuk beberapa menit ke depan gitu sebelum kita next ke agenda berikutnya yaitu pengundian. Di sini sudah ada 10 orang yang saya keep nama-namanya. Beberapa juga sudah sudah kami ketahui dari perusahaan atau dari PT mana. Mungkin Bapak Ibu yang memang bertanya bisa diinfo kembali dari PT dan oh ya Pak tadi buzzernya berapa DB. Oke, untuk buzzernya sendiri kalau dari towernya itu nanti dia tergantung ukurannya yang LR berapa, tapi biasa kalau yang LR ini sekitar 86 sampai 88 desibel. 80 sampai 86 ya Pak ya? 86 sampai 88. 86 sampai 88. Oke. Untuk Pak Nana ya Pak, untuk desibelnya 86 sampai 88 ya Pak ya? Itu kenceng banget. Ya sebenarnya cukup, Cukup ya, Pak. sudah cukup besar. Tapi kadang kan di pabrik tertentu kayak ada juga mesin yang super bising ya, Pak, ya. Jadi aman ya Pak ya, pasti nanti kedengeran gitu. Oke, oke, oke. Oke Pak Nana. Terima kasih Pak. Next untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingin dijelaskan kembali gitu. Mungkin tadi yang joinnya agak kelewat mungkin dari materi Pak Marsal gitu, mungkin bisa diinfokan di room chat. Ingin ditampilkan yang apa nih? Apakah produknya, apakah WD atau yang mana tadi Pak Marsal bawa dua produk ya Pak yang ada WD sama WIO. Nah, Itu. Oke, mungkin ini Pak Marsal bisa kasih tips nggak untuk pemilihan tower line gitu yang baik untuk masing-masing industri atau bagaimana gitu Pak? Tipsnya nih Pak, biar tips untuk pemilihan tiap industri ya. Sebenarnya kalau tiap industri itu nanti kalau tips dari saya sih tergantung ujung-ujungnya tergantung spesifikasi yang tiap industri butuhkan sih. Kalau misalkan kayak di otomotif sendiri misalkan di industri otomotif, mereka kan sebenarnya di pabriknya nggak perlu apa maksudnya sebenarnya tower lamp kan hanya yang penting untuk di mesin untuk indikator misalnya untuk adonan dan itu. Jadi mungkin eh, untuk si tower light LR yang biasa pun cukup gitu. Tapi misalkan bahkan misalkan untuk industri kayak mining atau oil and gas itu kan mereka kadang untuk areanya itu diperlukan yang explosion proof gitu misalkan. Itu mungkin bisa
menggunakan toilet yang memang sudah tersertifikasi explosion proof gitu. Atau misalkan untuk industri infrastruktur, mereka taruh di eh, barang-barang, sorry, mesin-mesin alat berat gitu ya. Itu yang dimana mungkin eh, areanya lebih kasar istilahnya, lebih harsh, lebih banyak vibrasi, lebih lain-lain, itu mungkin bisa konfirmasi untuk spesifikasi si toiletnya atau indikator lainnya itu apakah mereka sudah support untuk uh, environment tersebut, atau misalnya untuk perlu ditaruh bahkan sederhana industri apapun misalnya perlu taruh di outdoor, apakah toilet tersebut bisa di outdoor karena hujan dan lain-lain itu seperti apa sih, apakah sudah bisa gitu. Nah, kebetulan Peta juga untuk setiap Setiap industri tersebut industri ada sih udah ada masing-masing, ya Pak ya. jadi kita bisa Jadi support. solusi uh, gitu ya. uh, uh, Bisa jadi pilihan yang pas gitu untuk industri-industri Bapak. Tinggal disesuaikan, mungkin bisa dikomunikasikan dengan tim kami PT Master Cipta Sentosa, kebutuhan seperti apa yang Bapak butuhkan gitu. Nah, untuk maksimal ambience-nya nih Pak, ada pertanyaan dari boleh. Pak Lul. Untuk maksimal ambience temperaturnya berapa ya Pak ya? Maksimal ambient temperatur itu saya nggak hafal untuk setiap produk, tapi biasanya sih kalau nggak salah itu -20 sampai 50 derajat Celcius. Jadi paling rendahnya -20, paling tingginya di 50 atau 60 derajat Celcius, saya lupa untuk in generalnya. Tapi tiap produk kadang berbeda-beda Pak, karena ada juga produk tertentu yang mungkin memang bisa lebih rendah dan lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya aman ya Pak ya, mau ini tinggal nanti Iya, disesuaikan aja. Dan kita akan ngasih solusi ini gitu, mungkin yang lebih cocok dengan industri Bapak, mungkin lebih pakai yang mana gitu, LK5 dan lain-lain gitu. Untuk aplikasi. Gitu. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau memang cukup cukup, mungkin sesi Pak Marcel bisa bisa ini ya Pak ya, bisa sampai di sini dan kita lanjut ke next agenda, yaitu pengundian e-money. Di sini sudah ada 10 orang yang kami catat Pak Bu. Mungkin kami tunggu kali ya sampai jam 2 menit lagi jika masih ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ingin apakah aman. Oh, ternyata ada pertanyaan nih Pak dari Pak Andi Elang Perdana. Apakah aman untuk penempatan di outdoor? Oh, tadi sebenarnya sudah ini ya Pak ya. Ya, baik Sampaikan. Pak Andi. Sebenarnya kalau untuk di outdoor, tergantung kondisi outdoornya Pak. Kalau misalkan outdoornya benar-benar outdoor, nggak ada kayak kanopi lah atau apa penutup di atasnya, itu kita ada tipe toilet tersendiri yang memang sudah tersertifikasi untuk di outdoor Pak. Jadi aman juga gitu. Jadi sebenarnya lebih ke aman sih aman, tapi untuk produk yang memang sudah kita advise-kan lah untuk penggunaan outdoor gitu. Kadang kalau misalkan yang biasa aja nggak ada tersertifikasi outdoor dipaksa dipakai outdoor, nanti kalau produk kita juga memang dari awal nggak advice gitu sih sebenarnya Pak. Gitu. Jadi kita ada solusi untuk di outdoornya gitu ya Pak ya, Iya. tetap nyala nanti. Jadi ada ya Pak Adi yang mungkin, oke, mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami gitu Pak. Apakah membutuhkan tower lamp untuk di outdoor atau seperti apa? Nanti kita kasih best advice gitu untuk Pak Andi dari Elang Perdana. Mungkin kita akan tunggu lagi sampai jam 10.45 sebelum kita undi voucher e-money kita ya Pak. Nanti akan ada 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money ini. Nanti kita undi di live withdraw. Oke. Oh ya, untuk Bapak Ibu, mungkin yang belum mengisi form kehadiran peserta bisa diisi kembali. Saya share kembali karena kami nanti akan memfollow up Bapak Ibu dari kontak yang Bapak Ibu tinggalkan di form kehadiran peserta gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi, nanti Bapak Ibu bisa kami hubungkan dengan tim kami PT Master Cipta Sentosa. Mungkin jika industrinya ada di Cikarang, kita akan hubungkan dengan tim kami yang ada di Cikarang, karena kita juga ada kantor cabang di Cikarang, Pak Bu. Kemudian kita juga ada kantor cabang di Jawa Timur, di Surabaya. Jadi nanti jika memang
Bapak Ibu wilayah industrinya ada di wilayah Jawa Timur, nanti kita akan hubungkan dengan tim kami yang ada di sana. Begitu juga yang ada di Semarang. Kita juga ada kantor cabang di Semarang, Pak Bu, dan di Jakarta. Gitu ya, Pak Bu ya. Eh, Mohon diisi form kehadiran peserta. Mungkin di situ Bapak dan Ibu bisa menyampaikan terkait kebutuhan Bapak dan Ibu, dan kemudian jika ingin berdiskusi langsung, nanti kita juga akan jadwalkan untuk visit ke perusahaan Bapak gitu. Jadi memang kita sangat open gitu untuk membantu atau untuk mencarikan solusi-solusi Bapak Ibu eh, semuanya. Oke, mungkin masih kami atau mungkin langsung ini kayaknya udah nggak sabar menunggu lagi Mereka keluarnya. udah mau emailnya. Iya ya Pak ya. Apakah sudah cukup Pak Bu untuk sesi diskusi kita terkait? Saya belum isi. Baik Pak, mohon diisi ya Pak Bu. Jadi jangan lupa disampaikan apa kebutuhan Bapak. Nanti kami akan menghubungi Bapak by email ataupun by WA begitu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin presentasi dari Pak Marcel Ya, cukup. cukup Terima dari kasih sini. banyak untuk Pak Marcel atas pencerahannya Ya. dan pemaparan materinya yang sangat komprehensif, sangat membantu kita untuk mendapatkan solusi-solusi industri. Kebetulan Pak, peserta kita webinar ini berasal dari background industri yang bermacam-macam, beberapa juga ada pendidik gitu ya, ada Ya. researcher juga, Oke. karena memang webinar ini adalah umum begitu. Iya. Oke, Terima kasih mungkin juga untuk para peserta dan tim kita Sentosa ya untuk menyelenggarakan webinar hari ini gitu. sama-sama Pak Marcel disampaikan. Ya, udah dimulai. Klik, sorry. Oh, dari Pak. Oh, ternyata sudah dimulai ya Pak ya, tadi kepencet. Mungkin ini jadi keberuntungan untuk Pak Ancep ya. Jadi pemenang pertama Pak Ancep dari PT Sinda Budi Sentosa ya. Berikutnya masih ada 2 orang nih yang berkesempatan mendapatkan voucher e-money. Jadi oke, sambil karena nanti mungkin Pak yang belum terisi adalah Pak siapa tadi? Pak Toto ya yang belum, nanti jika memang mendapatkan voucher e-money ini nanti akan dihubungi kembali dari mana dan juga diminta alamatnya begitu. Oke, berikutnya langsung saja ya kita yang pertama sudah mendapatkan Pak Jack yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar 200.000 rupiah. Masih ada 2 orang, mungkin langsung saja ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, Pak Rijal. Selamat untuk Pak Rijal. Terima kasih Pak Rijal yang sudah setia jadi kita dari pertama kali mungkin, dan mungkin Pak Rijal juga bukan kali pertama mendapatkan voucher ini, sangat beruntung sekali ya Pak ya. Oke, next 1 orang lagi. Iqbal Irfan. Selamat untuk Pak Iqbal Irfan dari Rapid Class. Selamat untuk para pemenang. Ada 3 orang dari yang pertama dari Pak Encep, kemudian Pak Rizal dan juga Pak Rafian ya yang mendapatkan voucher e-money sebesar 200.000 rupiah. Mungkin seperti biasa Pak, kita akan melakukan sesi dokumentasi gitu. Jadi mohon dibantu untuk open cam-nya, bisa dibantu untuk open cam semua. Pak Bu, ini adalah sesi webinar kita yang terakhir di tahun ini, Pak Bu. Oke. Ini adalah sesi webinar kita di tahun ini, di tahun 2025. Sebelumnya kita sudah menyelenggarakan beberapa webinar dimulai dari tanggal 29 April yang dimulai dari SIP hingga sekarang sesi Paklat begitu. Oke, mungkin langsung saja ya. Oke. Oke, start ya. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you. Next, kita ada 2 kali nih. Oke, next. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Pak Bu. Eh, Baik, oke. Jadi kita telah menyelenggarakan webinar ini 7 kali karena memang kita authorized distributor beberapa brand, Pak Bu. Ada Six Sense of Intelligence, kemudian ada Nise GT Erger Motor, Pulse Power Supply, Kuramo FA Kabel, Megadin Belt, Exceler HMI, dan juga Petrolite Towerland gitu. Jadi jika memang dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin dibutuhkan untuk industri Bapak bisa disampaikan kepada tim kami. Kami akan membantu memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan industri Bapak Ibu. Dan juga ini bukan terakhir event dari PT Master Cipta Sentosa, Pak Bu, karena kami masih ada beberapa event juga di tahun ini. Nanti akan kami informasikan di media sosial kami melalui Instagram, kemudian Facebook, dan juga LinkedIn dan website kami begitu ya Pak. Untuk terdekat ini nanti ada di bulan depan di tanggal 22 Juli dan 24 Juli ada di 2 kota di Cikarang dan juga di Surabaya Pak Bu. Nanti akan semua brand dari PT Master Cipta Sentosa akan ada di event tersebut begitu. Tapi ini untuk industri aja ya Pak Bu. Ini terakhir webinar mungkin dari Pak Imam ada yang ingin disampaikan untuk menutup sesi webinar kita di tahun 2025 ini. Silakan Pak Imam. Oke, terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu sudah hadir di acara webinar PTMCS yang kita laksanakan dengan 7 event yang berbeda, maksudnya dengan 7 kalender yang berbeda. Dan sekali lagi ini adalah salah satu bentuk support kita untuk update produk yang kita punya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ada membutuhkan informasi lebih detail terhadap produk-produk yang kita pegang, jadi baik di Cikarang, Tangerang, Kerawang, Semarang, ataupun Surabaya, ataupun di area-area yang lain yang saya tidak bisa sebutkan semuanya. Dan nanti silahkan langsung menghubungi tim kita. Jadi kita punya tim marketing di masing-masing area. Jadi itu adalah salah satu komitmen kita bahwasanya solusi atau aplikasi baru nanti kita bisa support dengan produk-produk yang kita punya. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kalau Bapak ada kendala dengan produk yang ada atau mungkin ada opportunity untuk project baru, silahkan informasikan ke tim marketing kita. Jadi kita siap untuk mensupport Bapak dengan memberikan solusi terbaik dengan harga yang sesuai dengan requirement Bapak dan Ibu. Jadi itu adalah komitmen kita. Semoga hubungan baik kita tetap terus terjaga. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Handa, jadi nanti tanggal 22 Juli itu kita ada event Industry Day di Cikarang, itu tepatnya nanti di Nuansa Hotel. Nanti dari tim Markom kita dan tim marketing kita akan memberikan informasi dan undangan, dan saya berharap Bapak dan Ibu yang ada di wilayah Jawa Barat, jadi Tangerang, Cikarang, Jakarta, Bekasi, Kerawang bisa hadir. Itu untuk di Nuansa Hotel. Terus untuk yang di Surabaya nanti kita ada event di tanggal 24 Juli. Nah, itu nanti ada di Fasa Hotel di Surabaya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu yang ada di wilayah Jawa Timur atau Semarang mungkin bisa join hadir di agenda kita. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya dan Ibu. Terima kasih Bu Handa, tim Markom kita atas sharing informasi dan semua stakeholder dan semua prinsipal. Hari ini Pak Marcelino sebagai pembicara terakhir di event kita hari ini. Jadi saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Marcelino bisa memberikan tambahan informasi yang terbaru buat Bapak dan Ibu. Silakan apa namanya menghubungi tim kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kita bisa terus
bekerja sama dan saling memberikan support yang bagus antara kami sebagai penyedia barang dan juga Bapak sebagai partner kita. Terima kasih dari saya. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Baik, mungkin itu penutupan dari kami ya Pak Bu. Terima kasih sudah join di webinar kita dari awal sampai hingga akhir. Oke, baik. Sehat selalu Pak Bu. Sampai jumpa di event-event kita berikutnya. Selamat siang semuanya. Yang terima kasih. Siang, terima kasih. Siang. Terima kasih, Terima kasih Bapak. banyak. Terima kasih banyak.